Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo kelas Kesehatan Lingkungan 2019. Di sini, kami akan memaparkan tugas kelompok kami, yaitu mata kuliah Sanitasi Dasar Masyarakat Pesisir Kepulauan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mila Amalia dengan stambuk J1A119047, Nur Faiza dengan stambuk J1A119281, Rina Erlian dengan stambuk J1A119319, Wilda Rahmawati Umar dengan stambuk J1A119211, Winda Ardani Hanafi dengan stambuk J1A119087, Syamsinar Syamsuddin dengan stambuk J1A119075. Baik, langsung saja. Di sini kami memaparkan jurnal yang berjudul Kondisi Sanitasi Dasar dengan Kejadian Diare di Kawasan Pesisir Pantai Desa Sedari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat tahun 2018. Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global, volume 1, isu 2, Juni 2020. Jurnal ini disusun oleh Safira Raudati Putri, Dewi Susana, Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok 16424. Koresponding autor, desusana@ui.ac.id. Artikel dikirim Agustus 2018, artikel diterima Desember 2018, artikel dipublikasi Juni 2020. Pendahuluan. Penyakit diare merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan masih sering menjadi KLB, kejadian luar biasa. Menurut Riskesdas tahun 2013, penyakit diare merupakan penyebab utama kematian terutama pada balita. Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah faktor lingkungan. Komponen lingkungan dapat menimbulkan potensi penyakit jika ada mikroorganisme patogen atau zat klinik yang berbahaya. Menurut beberapa penelitian, tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan disebabkan oleh masih buruknya kondisi sanitasi dasar, terutama kondisi air bersih dan juga jamban. Masalah yang paling umum ditemui adalah masalah sarana air bersih, kondisi bangunan rumah tinggal, kebiasaan hidup bersih dan sehat, serta pengelolaan sampah dan limbah. Menurut World Gastroenterology Organization Global Guidelines, diare disebabkan oleh beberapa agen penyakit yang umumnya berasal dari golongan virus dan bakteri. Diare dapat ditularkan melalui cara faecal oral, yaitu melalui makanan dan minuman yang sudah tercemar, kontak langsung dengan penderita, maupun melalui vektor pembawa penyakit seperti lalat. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor lingkungan yang diantaranya meliputi saran air bersih, jamban, dan saluran pembuangan sampah dan air limbah yang termasuk dalam komponen sanitasi dasar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang tahun 2017, Desa Sedari terdiri dari 6 dusun, 6 RW, dan 16 RT. Desa Sedari merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir pantai, yang memiliki kekayaan habitat dengan potensi flora dan fauna yang sangat beragam. Nah, pada tahun 2016, terdapat 1.261.159 kasus diare di Provinsi Jawa Barat, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Sedangkan menurut data Kesehatan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2012 di Kabupaten Karawang, terdapat 93.946 kasus diare. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian cross-seksional. Penelitian dilaksanakan di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2018. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen dalam kejadian diare dan variabel independennya
adalah komponen sanitasi dasar yang meliputi sarana air bersih, jamban, saluran pembuangan air limbah, dan pengelolaan sampah serta air minum yang meliputi pengolahan dan kualitasnya. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan beberapa enumerator. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui data responden kejadian diare, kondisi sanitasi dasar, dan air minum dari masing-masing rumah responden. Dari hasil analisis univariat didapatkan bahwa di Desa Sedari terdapat 27 atau 26% kejadian diare dalam 1 bulan terakhir. Untuk variabel sumber air bersih sebanyak 42 rumah atau 40,4% masih belum memiliki sumber air yang memenuhi syarat kesehatan. Variabel kepemilikan jamban sebanyak 55 rumah atau 52,9% masih belum memiliki jamban sendiri. Sedangkan untuk kondisi jamban sebanyak 96 rumah atau 92,3% masih memiliki kualitas jamban yang buruk. Untuk sarana pengelolaan limbah rumah tangga, 84 rumah atau 80,8% masih belum memenuhi syarat kesehatan. Pada ketersediaan tempat sampah di masing-masing rumah sebanyak 91 rumah atau 87,5% belum memiliki tempat sampah yang sesuai dan pengelolaan sampah sebanyak 14 rumah masih melakukan pembuangan sampah sembarangan atau ke sungai. Sedangkan untuk air minum sebanyak 73 rumah atau 70,2% tidak melakukan pengolahan terhadap air yang akan diminumnya. Padahal 33 rumah atau 31,7% masih memiliki air minum dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kesimpulan, dari total 104 responden, terdapat 27 kejadian diare di Desa Sedari, terdiri dari kalangan anak-anak usia kurang dari 5 tahun atau balita sebanyak 9 anak, 6 kejadian diderita oleh kepala keluarga, 6 kejadian diderita oleh istri, dan 6 kejadian lagi diderita oleh anak-anak di atas usia 5 tahun. Dalam analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kejadian diare paling banyak terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 40,4% sumber air bersih di Desa Sedari tidak memenuhi syarat kesehatan. 52,9% rumah tidak memiliki jamban keluarga, dengan 96% memiliki kondisi jamban yang buruk. Sarana pengelolaan air limbah rumah tangga di Desa Sedari 80,8% tidak memenuhi syarat kesehatan. Untuk ketersediaan tempat sampah sebesar 87,5% tidak memenuhi syarat kesehatan, dan yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibuang sembarangan atau di kali atau di sungai adalah 13,5%. Untuk air minum, 70,2% masyarakat mengonsumsi air minum tanpa diolah atau langsung diminum, dan kualitas air minumnya 31,7% yang masih belum memenuhi standar kesehatan. Itulah materi dari kelompok 5 yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.